Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukurillah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Kita hormati, kita ta'zimi segenap pengurus Masjid Nurul Iman Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, bekerjasama dengan panitia Hari Besar Islam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, malam ini turut hadir bersama kita Bapak Kantor Urusan Agama. Kemudian kita hormati pemerintahan Desa Sukaramai, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Ketua BPD, Ketua LPM beserta anggota, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, nenek mama, tokoh-tokoh adat yang dituakan sehari didahulukan selangkah, pengurus masjid, pengurus musalla terdekat. Kami hormati dan kami muliakan tetamu-tetamu Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir malam ini di Masjid Nurul Iman Desa Sukaramai, acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan acara kita ini dan kita yang hadir diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama sekali, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidup sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita tetap beramal. Maka hidup ini jangan kita sia-siakan. Di dunialah tempat kita beramal, di akhirat kita tak lagi beramal. Ad-dunya amalun wala hisabun. Dunia ini untuk beramal. Kita belum dihisab, kita tidak akan ditanya di dunia ini. Namun di akhirat nanti kita tak lagi beramal. Akhirat hisabun wala amalun. Akhirat nanti adalah tempat pertanggungjawaban. Tak lagi kita disuruh beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teruslah beramal.
sampai ajal datang menjemput kita. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mari Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ikuti Ustaz Bombong. Kita kirimkan surat cinta spesial kita kepada Kanjeng Nabi. Kita kirimkan selawat terbaik kita. Bersama-sama kita lantunkan selawat di Masjid Nurul Iman ini. Yang dapat ikuti, yang tak dapat diam. Yang dapat ikuti, yang tak dapat mengangguk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak yang tak dapat. Apa yang dapat dia? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu, Muhammadku. Hafal kalian? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Bombong malam ini berceramah di Masjid Nurul Iman Desa Sukaramai. Sesuai dengan nama masjid Nurul Iman Desa Sukaramai, alhamdulillah jemaahnya ramai. Alhamdulillah. Mungkin karena banyak makanan ini ramai. Anak-anak ini kan pikirannya makanan. Diam kalian lah dapat dari kuih otak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini setiap tahun diperingati oleh umat Islam. Bukan hanya di Kampar, Riau. Di dunia, umat Islam sebahagian di dunia ini memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini tak berubah ceritanya dari dulu sampai malam ini Bapak Ibu. Tak ada cerita Isra Mi'raj yang berubah. Dulu Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 1500 km jaraknya. Nabi memakai kenderaan burak. Cerita ini takkan pernah berubah sampai dunia kiamat. Lalu kalau tak berubah ceritanya Ustaz, kenapa diperingati setiap tahun? Apa sebab? Sebab Isra Mi'raj ini menyimpan hikmah yang banyak. Hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj ini banyak Bapak Ibu. Hikmah itulah yang kita ambil setiap peringatan Isra dan Mi'raj. Kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, diam. Ustaz Semedon dan Negoro. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang hari ini mengatakan tak boleh peringatan Isra Mi'raj, mana dalilnya Ustaz?
Isra Mi'raj ini dibuat bapak dan ibu karena ada dalil. Lamma asbaha lailati bihi usra, ketika malam Nabi Isra Mi'raj, pagi-pagi subuh-subuh Nabi berkeliling di kota Makkah mencari masyarakat, menengok orang berkumpul. Kalau ada orang, dia menceritakan Isra Mi'raj. Akhbarun nas, Nabi ceritakan kisah Isra Mi'raj kepada orang. Inilah dalil Isra Mi'raj. Ustaz Bambam diundang ke Nurul Iman menyampaikan kisah Isra Mi'raj. Nabi dulu mencari orang di kota Makkah untuk menceritakan bahwa dia tadi malam Isra Mi'raj. Makanya jangan takut lelah, jangan ragu. Isra Mi'raj ini ada dalil. Woi anak-anak, siapa cakap dulu? Awak tak kata kanan mau salah siban tadi. Supek muncung kalian aja. Lah babai makanan beri cuy. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita mesti mengetahui bahwa Isra Mi'raj ini perjalanan luar biasa, peristiwa luar biasa, menakjubkan, supranatural, amazing. Itu Isra Mi'raj tu. Apa maknanya Ustaz? Peristiwa yang tak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Isra Mi'raj tak termakan oleh akal Bapak Ibu. Kenapa tak termakan Ustaz? Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer. Ditempuh dengan onta di zaman Nabi, menghabiskan waktu 1 bulan perjalanan. Dari Makkah ke Palestina itu sebulan habis waktu. Itu tidak pakai foto di jalan dulu. Kalau pakai foto, tiba simpang Masjid Raya Tapun, foto dulu. Kucret, aku sana guys, boleh sampai simpang TB foto dulu. Itu tidak cukup sebulan setengah keluar dari itu. Naik ke langit, Mi'raj naik ke langit. Langit 1 ke langit kedua itu berapa jaraknya? Dalam kisi-kisi yang disampaikan Kanjeng Nabi, langit 1 ke langit kedua itu ditempuh dengan waktu 500 tahun perjalanan. 500 tahun Bapak Ibu, bukan setahun 2 tahun. Belum lagi ke Sidratul Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Berjuta-juta tahun mestinya waktu dipakai, diperlukan oleh Nabi untuk Isra dan Mi'raj. Lalu Isra Mi'raj itu berapa lama? Isra Mi'raj itu cuma separuh malam Bapak Ibu. Isra Mi'raj itu lebih kurang 5 jam. Putus dek Nabi dari Makkah ke Palestina 1.500 kilometer, naik ke langit berjuta-juta tahun, putus 4 jam 5 jam sampai balik ke bumi sebelum subuh. Pertanyaan, masuk akal tak cerita Isra Mi'raj? Masuk akal tak? Itu mantap akal kalian, masuk deh kalian. Lekon, lebatul lah kalian kena Isra disuruh. Masuk akal ni Isra Mi'raj lah. Ayo. Sebulan, berjatuh berjuta tahun, putus 5 jam. Tu masuk akal deh kalian. Anda nak nengok Ustaz akal kalian juga pasti.
Tak masuk akal Bapak Ibu. Mana pula masuk akal? Makanya Isra Mi'raj ini bukan makanan akal. Isra Mi'raj ini makanan iman kepada Allah. Yang menerima cerita Isra Mi'raj ini bukan akal. Yang menerimanya iman. Maka malam ini Desa Sukaramai peringatan Isra Mi'raj karena orang Sukaramai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah karena Isra Mi'raj makanan keimanan kepada Ibu. Umat Islam kok keimannya pak menakjubkan. Keimanan umat Islam kok luar biasa. Kita percaya bukan terhadap yang nampak saja. Itu hebatnya awak Pak. Kalau beriman percaya dengan yang nampak itu biasa. Biasa Pak. Umat Islam 6 rukun iman. 4 tak nampak Bapak Ibu. 2 yang nampaknya. Beriman kepada Allah tak nampak. Beriman dengan malaikat tak nampak. Beriman dengan kitab nampak. Beriman dengan Rasul nampak. Beriman dengan hari kiamat tak nampak lagi. Beriman dengan qada dan qadar tak nampak. 4 rukun iman tak nampak. Hebat tak keimanan orang Islam? Hebat. Maka malam ini kembali kita buktikan bahwa orang Sukaramai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham kalian? Paham? Fahimtum? Understand? Monggo? Nggih? Nah, jadi Bapak dan Ibu, coba dengarkan tadi qori awak membaca. Dah lama Isra Mi'raj kok ayatnya itu Pak. Pasti ayat itu dibaca. Tak mungkin peringatan Isra Mi'raj dibaca ayat lain. Pasti surat Al-Isra. Kalau peringatan Isra Mi'raj ayatnya spesial. Surat Bani Israel ayat pertama. Apa kalimat awal Isra Mi'raj tu? Ayat Isra Mi'raj Subhana Maha suci Allah. Maka Isra Mi'raj membuktikan iman diawali dengan kalimat tasbih. Isra Mi'raj menyuruh kita banyak-banyak memuji Allah. Banyak berzikir. Banyak berzikir. Yang maling-maling berzikir Bapak Ibu. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak zikran katsira. Berzikirlah dengan banyak. Berzikirlah banyak-banyak kepada Allah. Qiyamah dalam keadaan berdiri berzikir. Qu'uda dalam keadaan duduk. Wasabbihu bertasbihlah kepada Allah. Pujilah Allah. Bukratan wa asila. Pagi-pagi berzikir, bertasbih. Sore pun diperintahkan kita bertasbih kepada Allah. Kalimat tasbih, kalimat pembuka kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bertasbih biar kehidupan kita semakin dekat dengan Allah. Terasa bahwa Allah berkuasa dalam woi, diamlah kalian. Nama mana yang bercakap kalian? Kau ustaz lah seorang nanya, hampir panik kau. Siap salat, berzikir. Berzikir dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. 3-3.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tiga-tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga-tiga. Dilengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Jaddidu imanana, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, permantap iman kalian terus. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasul? Bagaimana kami mempermantap iman kami ya Rasul? Apa kata Nabi? Aksiru min qaulil la ilaha illallah. Perbanyak kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan alergi lo dengan kalimat itu dulu. Iku mah la ilaha illallah, la ilaha. Takuinya larinya pak. Janganlah fobia, tak berzikir, balik ada buat silakan. Tapi jangan salahkan orang berzikir. Awakku kalau kurang-kurang zikir, Pak, Bu. Ponyong apa? Stres wak, gilo wak kalau kurang-kurang zikir, Pak. Sanggup tak oleh jasad menghadapi ujian dan cobaan? Tak sanggup. Jasad kalau hanya sendiri menghadapi ujian cobaan tak sanggup, Bapak Ibu. Makanya kita diberikan dua unsur oleh Allah, jasmani, ruhani. Jasmani, ruhani. Ada jasad, ada roh. Ada jasmani, ada fisik, ada batin. Sering makan, buat makan jasmani. Pagi makan lontong, kasih makan jasmani. Siang makan nasi, kasih makan jasmani. Malam makan nasi, pecel lele, kasih makan jasmani. Rupanya kita bukan satu unsur, ada ruhani dalam, tak dikasih makan ruhani. Apa makanan ruhani itu, Ustaz? Makanan ruhani itu apa? Makanan ruhani itu adalah zikir kepada Allah. Zikir makanan ruhani. Malih-malih berzikir, gila Pak. Tak tahan awak ujian cobaan kau apa bego. Faham? Hadis Isra Mi'raj yang pertama apa? Banyak-banyak membesarkan Allah, sering-sering memuji Allah, pupuk keimanan. Iman merupakan bentuk modal awal untuk hidup di dunia dengan iman, lahir dengan iman, hidup dengan iman, mati pun mesti dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Isra Mi'raj ni pupuk keimanan terus Bapak Ibu. Yang kedua, Isra Mi'raj ini menceritakan kebenaran tentang kehidupan akhirat. Akhirat yang hari ini tak nampak. Akhirat yang hanya dengar lewat cerita ceramah ustaz. Ustaz sering bercerita surga neraka. Yakinlah dengan akhirat. Ustaz selalu berkata, akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Tidak sedikit ayat yang mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal abadi. Innamal hayatud dunya, kehidupan dunia ini hanyalah lahu wa la'ib, kehidupan senda gurau, main-main. Wa inna daral akhirah, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Itu kan dalil, itu kan cerita Ustaz. Ada tak pembenaran? Ada tak pembuktian? Ternyata Isra Mi'raj pembuktian
akhirat itu betul-betul ada. Apa sebab Ustaz? Sebab Nabi melihat surga dan neraka ketika Isra dan Mi'raj. Jangan ragu loh dengan akhirat nyata, real, bukan mitos. Lalu Ustaz, apa masalahnya? Kalau yakin dengan akhirat itu apa masalahnya Ustaz? Apa yang ingin diambil pelajaran? Yang telah yakin dengan akhirat, kalau bapak ibu yakin dengan akhirat, jangan menambah masalah kita di dunia ini. Yakin dengan akhirat, yang hanya ada 2 tempat nanti di akhirat. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Siapa yang susah di akhirat? Orang yang banyak masalah, orang yang banyak kasus di dunia. Maka supaya selamat di akhirat, kata kuncinya jangan nambah masalah. Cukuplah masalah yang Allah berikan, jangan ditambah dengan masalah lain. Kenapa? Karena banyak masalah akan membuat kita susah di akhirat nanti, Bapak dan Ibu. Cukuplah masalah yang ada saja, jangan ditambah-tambah masalah leh. Apa masalah yang ditambah-tambah tu Ustaz? Kok banyak Bapak Ibu menambah masalah hari ini? Masalah lah banyak, ditambah je masalah leh. Apa contohnya? Apa yang suka main-main domino tu nambah masalah apa? Aduh. Main judi, main super win, main chip, main kakek merah, main pasang nomor, main kartu remi, menambah masalah. Padahal masalah lah banyak, tambah boleh. Jangan ditambah-tambah masalah yang ada je lah. Dan mudah-mudah nambah masalah narkoba, sabu-sabu, berzina, khamar, menambah masalah kalian. Tinggal solat, nambah masalah. Masalah hidup kalau banyak, jangan lagi ditambah-tambah. Kalian pernah tak nengok papan bunga orang pesta, orang nikah? Aku tulisannya, selamat menempuh. Yang betul itu sebetulnya bukan itu Pak. Bukan selamat menempuh hidup baru yang betul, yang bagusnya. Yang tepatnya itu selamat menempuh masalah baru. Itu betul loh. Itu topik loh. Nyolah menikah kau masalah je sodor Pak. Masalah ti boleh. Ancepiti untuk belanja masalah apa? Dulu tak mencepiti dok untuk awak je membeli lukman. Ikon dah untuk lukman kan dicaile. Untuk bini, Ustaz, lah kerojo ambo Ustaz, lah keluar P3K, aman belanja sebulan, ada gaji, ada masalah, datang masalah baru, datang. Bini entah hamil tak apa. Kalau leh hamil tak apa, hendak hamil. Tiba masalah, bini belum tentu hamil. Hamil Ustaz, sehat bini awak mah. Tiba masalah baru, tiba. Entah sehat tak tidak bini hamil. Jangan-jangan ibu gua hamil muntah. Dari pagi muntah dia sampai pagi besok muntah dia. Masalah Pak. Tak sempat apa kerja, tak bisa Pak tinggalkan rumah. Bini hamil pusing, bini hamil muntah. Oh, sehat bini Ustaz. Anak dalam kandungan belum tentu sehat Pak. Oh, di USG lah 3-4 bulan. Rupanya anak sehat, anak normal. Alhamdulillah. Apa masalah? Ada masalah? Ada. Tiba masalah lagi Pak.
entah sehat, entah aman melahirkan, entah normal, entah operasi, belum tentu. Kalau sempat operasi, masalah apa? Oh, normal Ustaz Bambam, tak perlu operasi no. Ada masalah, tiba masalah baru. Akikahnya kan dicair, Pak. Kambiong kan dicair dah. Dah sudah lahir, cek kambiong leh, akikah masalah juga. Duit je leh. Oh, lah dapat duit akikah. Apa masalah ni Ustaz? Anak nak sekolah besok masuk PAUD, masuk TK, PT juga. PT je bawa masalah juga. Lah, do Ustaz. Lah, do PT masuk sekolah sampai kuliah, sampai SMA, masuk kuliah le masalah juga. Lah dapat masuk kuliah, lah tamat kuliah, lulus, datang masalah baru, entah dapat kerja tidak siap kuliah, lah dapat korojo, tiba masalah baru. Menikah lah le, balik lo ke Papa Namo tadi balik. Masalah saudara. Betul tidak? Ndak apa domino, indah apa main judi, indah apa ikut main superweight, masang nomor, main chip, kartu remi, jujung-jujung botol, ndak apa berzina, indah apa riba, tidak apa membunuh. Apakah masalah tadi hilang? Ndak, tetap datang. Makanya jangan menambah masalah. Masalah yang ada je ponyong. Oh, ditambah lo masalah le. Abontilah main domino. Jangan main domino jule. Duduk ke warung lu, duduk je lah, posan kopi sekowe. Alatip. Nyoponek katanya tadi lah, ponek di sawit, mendodo sawit saiko nyo. Sampai di warung lo bertambah poneknya, pumpang nyo. Seharusnya di warung lo pak lah siap kerojo tadi, lah capek mendodo sawit, lah capek awak tadi di kantor, lah ponek awak tadi di apa di kebun, duduk di warung kosan kopi giku aja lah duduk lah. Nengok TV, nengok ILC, nengok main bola. Ikulah sudah ponek capek tadi, ditambah dah leh memberi kojo. Ni lah ponek ni, bertambah je ponek. Stop. Apa tak usah main domino. Apa lagi berjudi-judi, mau masang nomor, menambah masalah. Woi, diam dah. Kalian tengok Ustaz asli le ya. Tengok ke kalian. Awak sanggup tak? Kui ko senggol tak benar. Cuma buka kopi aja begini. Awak sanggup le tak kuinya dikonya. Iku nengok kopi atau buka dok. Ayat telaga mental kalian apa? Nah, Bapak Ibu, jangan nambah mas. Ibu-ibu biasa masalahnya apa? Banyak ibu. Ibu lah paling banyak masalah di dunia kok. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui anak, ibu mengasuh, memasakkan, memandikan, menyengolahkan, mengantar, menjemput, mengurus rumah, menyapu, memasak, bakar sampah, mengepel, melayani suami. Banyak kan? Oh, banyak dulu. Ada yang lain le? Tambah. Ibu yang jualan. Apa rugi konyi nyo penuh maluk mannya. Ibu kalau ponek kokin komai buat gale, menggale lontong, menggale pical sate, inyo juo cai duit, sojak mengandung inyo le, melahirkan inyo juo, membesarkan inyo juo, bakojo inyo juo. Betul. Berarti memang apa sih kau bermasalah.
Banyak masalah apa riba. Bini saya doba. Lah bu, lah sekian banyak masalah yang ibu tanggung selama ini, jangan ditambah lagi. Jangan ibu tambah dengan masalah lagi bu. Susah nanti di akhirat. Padahal ibu lah rajin ke masjid, yang rajin baca yasin ibu, yang rajin berzikir ibu, yang rajin sholat sunat ibu, yang rajin puasa sunat ibu, yang rajin sholat tahajud ibu, yang rajin wirid PKK ibu, yang rajin sedekah ibu. Betul? Yang banyak masuk neraka ibu. Inyo yang rajin wirid pak, inyo yang kena rokok. Allah. Apa sebab? Ibu mau tahu penyebabnya? Mau tahu? Ibu masuk neraka bukan karena dosa besar. Yang banyak melakukan dosa besar laki-laki. Ibu masuk neraka bukan karena judi, yang banyak berjudi laki-laki. Ibu masuk neraka bukan karena zina, yang banyak berselingkuh laki-laki. Ibu masuk neraka bukan karena narkoba, yang banyak narkoba sabu laki-laki. Ibu masuk neraka bukan karena membunuh, yang banyak jadi begal laki-laki. Lalu apa ibu masuk neraka? Penyebab ibu masuk neraka itu apa? Masalahnya sepele. Apa dosa bambam? Ibu sering membuka aurat. Sok-sok aja. Sok-sok aja. Pada leher na bapanau. Bu, aurat ibu, leher ibu, kepala ibu aurat. Tak sama rambut ibu dengan rambut rusak bom-bom. Leher ibu tak sama dengan leher rusak bom-bom. Leher rusak bom-bom boleh ditengok, tengoklah. Nak nengok ibu, tengoklah. Tak berdosa. Tak berdosa. Rambut ibu tak sama dengan rambut rusak bom-bom. Rambut ibu tak boleh ditengok. Rambut rusak bom-bom, tengoklah. Tengok, peganglah, ada apa ya, peganglah. Tak berdosa. Rambut ibu tak sama dengan rambut kami. Ibu tu aurat, mahkota, berharga. Maka aurat tu jangan dibuka, jangan sering dibuka. Kalau keluar rumah jangan dibuka. Kalau nak membuka aurat dalam rumah, dalam kamar, terserah ibu. Nak pakai baju kaos, nak pakai baju partai kuyak, pakailah dalam rumah. Nak daster kuyak, pakailah dalam rumah tu. Tapi kalaulah keluar ibu dari rumah, ibu tak boleh ditengok lehernya. Kami tak boleh nengok rambut ibu. Yang boleh menengok aurat ibu orang yang boleh, orang yang tak boleh menikah dengan ibu tu boleh menengok tu. Kami kok boleh menikah dengan ibu, maka kami tak boleh melihat aurat. Berdosa. Tutup aurat tu. Duduk depan rumah pakai jilbab. Pergi membeli sesuatu ke depan ke warung pakai jilbab. Bakar sampah, menyapu pakai jilbab. Kok enggak ada? Hah? Lakang terbuka. Pakai anduk keluar. Anduk ni pakai menanggung tu. Pakai jilbab tutup dada sampai jilbab segiko, jangan sampai badan awak.
lekukan badan awak ditengok dek laki-laki lain, berdosa bapak dan ibu. Itulah penyebab ibu masuk neraka. Maka jangan nambah masalah. Keluar dari rumah tutup aurat, pakai jilbab. Paham ibu? Bu, paham? Hei, Ustaz Bom-Bom godang dah? Godang. Mati Ustaz Bom-Bom besok, berapa helai kain kafannya? Awak laki-laki kau meninggal, berapa helai kain kafannya? 3. Kami kau bu, meninggal kami laki-laki, Ustaz Bom-Bom lebih besar badan daripada ibu. Mati Ustaz Bom-Bom, 3 helai kain kafan. Ibu meninggal ibu yang kecil, besar lagi Ustaz Bom-Bom, kecil ibu dari kami lagi. Berapa helai kain kafan perempuan kalau meninggal? 5. Kenapa bisa 5? Padahal kami godang, kami besar, ibu kecil, 5 kain kafan. Untuk apa 2? 2 untuk jilbab. Mati pun dikasih jilbab, mayat perempuan dikasih jilbab, perempuan dah meninggal dikasih jilbab, maka yang hidup lebih harus berjilbab bapak dan ibu. Yang mati saja berjilbab, apalagi yang hidup le. Dan sosok hancak je le. Kobo keritiong masyuk cina superbi. Tengok-tengok ke orang ke. Oh Ustaz, suka Ustaz tengok rambut kami, bonding rek kami kok, dibakar rambut kami kok. Wah, muntah nengok. Dengar ibu-ibu? Dengar? Disinggung? Sakit hati? Itu sorah. Nah lagi sakit lah. Yang pokoknya kaji Ustaz Bom-Bom sampaikan. Ingat ceramah Ustaz Bom-Bom, masuk neraka ibu-ibu karena dosa biasa, dosa sepele. Apa dosanya tadi? Membuka dah selesai. Terakhir, kalian masalah kalian apa? Kalian banyak masalah, kalian main HP. Kalian main HP. Hei, Ustaz Bom-Bom sampaikan. Kalian kalau sharing main HP, ini HP ini nak punya radiasi. Radiasi ini bisa merusak jaringan di badan. Orang sharing megang HP, nanti tangannya kemas. Nanti tangannya sakit-sakit. Sampai ke sini tak sedap. Sampai ke sini matanya tak sedap, mata merah. Sampai naik ke kepala, tumbuh daging. Daging tambah besar, berubah menjadi kanker otak. Penyakit paling berbahaya kanker otak. Darah beku di kepala, dibawa mundur sakit, dibawa duduk sakit, dibawa tidur sakit, dibawa berjalan sakit, karena darah sudah membeku di kepala. Kemana berobatnya Ustaz? Bisa enggak rumah sakit kita Pekanbaru? Tak bisa. Rumah sakit Jakarta? Tak bisa Bapak Ibu. Penyakit kanker otak ini berobatnya ke luar negeri, ke Singapura, Malaka, Malaysia. Tak bisa di Indonesia. Penyakit ini berbahaya. Artis banyak berobat ke Singapura, kanker otak. Biayanya tidak sedikit. Tak cukup 100 juta. Dijual sawit 1 kapling 300 juta, Pak, tak cukup. Ujung-ujung balik dari operasi banyak juga yang meninggal dunia. Penyakit kanker otak ini pembunuh nomor 1 untuk yang suka main-main HP. Woi, kamu tak boleh dah.
sayang kalian ke kepala kalian, kena penyakit kalian, habis duit orang tua kalian, mati kalian besok. Tak takut kalian mati muda. Bini alun le mati. Main HP dah. Main bola. Main bola. Patah kaki bisa diobat, kaki rotak tak bisa diobat. Keseleo kaki bisa diobat, terkilir bisa diobat. Main bola lah. Tapi jangan sering main HP. Main HP ini sedikit sebentar saja. Malah tak perlu kalian main HP. Paham kalian? Paham kalian? Tak takut kalian kena kanker otak? Tak takut kalian? Jangan main-main HP lagi. Main bola. Main lari-lari. Apa? Main apa? Patah kaki. Jangan cepet-cepet nak patah. Main je lah dulu. Nah, jangan main-main HP lagi. Nih, suka main-main Free Fire nambah masalah kalian ini. Yang masih main-main tembak-tembak Free Fire kalian bermasalah. Kalian rusak nanti gara-gara game main-main tembak. Kalau nak menembak kalian jangan main HP. Pergi ke Palestina, tembak kapal Israel, berjaso kalian tu. Tembaklah kapal Israel tu. Tembaklah. Iko yang kalian tembak entah mati tak indah entah mano-mano dia. Jangan main-main lagi. Rusak kalian nanti. Ditipu oleh game, ditipu oleh hantu. Faham? Kalau faham lah mana. Terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini pelajaran hebatnya apa? Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Isra Mi'raj berangkat dari masjid, turun di masjid. Isra Mi'raj bukan dari ruko ke ruko, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari gedung ke gedung, bukan dari kota ke kota, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari bukit ke bukit. Isra Mi'raj ni dari masjid ke masjid. Apa maknanya Ustaz Bambang? Umat Islam tidak boleh jauh dari masjid. Itu hikmahnya. Maka siap Isra Mi'raj, kau rajin ke masjid. Laki-laki ke masjid. Tempat yang paling disukai Allah di bumi ini apa? Ahabbu ilallah, ahabbu ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid, Bapak dan Ibu. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Yang paling dibenci Allah apa? Dapat kalian Ustaz, kasih kalian segar. Anak-anak, tunjuk tangan. Tempat yang paling dicintai Allah masjid. Yang paling dibenci Allah di bumi ini apa? Tunjuk tangan kalau dapat. Tak ada nunjuk. Ini betul jawabannya. Biarlah tak nunjuk tu saya simpan dulu bekolah. Betul. Tapi tak tentu orang tidak sampai dah walau alam. Tempat yang paling dibenci Allah di bumi ini pasar. Awak tak balik, lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Ada singgung masalah datang. Sekarang rubah mindset awak. Umat Islam tidak boleh terlena, Bapak dan Ibu. Masjid ini ikon kita umat Islam. Masjid ini tempat Allah menurunkan rahmat ke bumi. Setelah itu dibagi ke rumah-rumah oleh malaikat.
Masjid kini bak tempat turun rahmat tu di masjid. Dibagi malaikat ke rumah-rumah. Ni dapat rumah ni malaikat kasih rahmat. Turunnya di masjid. Ini dapat rahmat. Dibagi oleh malaikat ke rumah-rumah. Tapi turun di masjid. Maka Nabi mengancam, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna solat orang yang dekat rumahnya dengan masjid kalau dia tidak solat di masjid. Kenapa? Karena rahmat itu turun, rumah dia yang cepat diberi, Pak. Rumah dia yang cepat dibagi. Namun dia tak pergi ke masjid. Terbalik, yang pergi ke masjid yang jauh pula rumahnya dari masjid. Pada rumah dia yang terakhir dapat rahmat. Aku jen malih ke masjid kok, tetangga-tetangga masjid. Hitung rumah. Dah balik dari situ hitung rumah bego. Tetangga masjid tu 40, Pak. 40 ke timur, 40 ke utara, 40 ke selatan, 40 ke barat. Hitung rumah Pak nomor berapa. Kalau masuk 40, jangan solat di rumah, ke masjid solat. Kalau tidak, solat Bapak tak sempurna sampai dunia kiamat. Hitung nanti. Masjid yang di situ masjid apa namanya? Dalam bahasa Arab. Al-Mujahadah. Ustaz, nomor masjid, nomor rumah awak dari Masjid Nurul Iman nomor 43, Ustaz. Tak masuk tetangga Masjid Nurul Iman. Yalah. Tak usahlah Pak kasih kok. Rupa dari Al-Mujahadah nomor 3 rupanya. Rupa dari Al-Mujahadah nomor 3. Ayah memang nak main-main nampak-nampak. Datang ke masjid Bapak Ibu. Hei, kalau solat berjamaah berapa pahalanya? 20 tu. Laki-laki solat di rumah berapa pahalanya? Bagus. 1. Sucinya Pak. Sucinya. Baju bah apa? Berkopiah solat di rumah. Bersemiri apa? Paikin sarung apa? Pahalanya suci. 1. Nak macam apa dapat solat di rumah, nak pakai irama, nak diam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Datang malaikat. Cik, yang cara ini. Awak lagi ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La teleng-teleng dek mambuhe. Cik, ini awak lagi mati tekor ini. Awak lagi membunuh Pak, tapi tekor. Ada yang 27 bandit cik, ada yang 27 di kojau cik. Sakit apa? Sakit. Uang sehat dan yang ketek dapat banyak. Orang sehat pasti mencari banyak. Betul? Ruko nak 1 atau nak 3? Ruko nak banyak, sawit nak banyak, untung nak banyak, betul? Gaji nak banyak, betul? Bini nak banyak. Iya Pak, tu asli tu.
Dek ulun dapik boleh. Kalau dapik jangan buik leh. Namanya dek ulun boleh pak. Jangan dapat bindak le samu selewawanya. Bindak le apa kau mak? Nyadu bini sih kau takut apa kan? Iya kan? Nak banyak. Tapi pas pahala salat ada yang 27, masa apa kejar satu? Ada yang 27 kenapa cie? Ada 27 kenapa di rumah? Berfikirlah sebelum mati. Ustaz, masjid kau apa Ustaz? Apa-apa saja pahalanya banyak-banyak pak. Masjid ni memakmurkan pahala besar. Membangun masjid pahala besar. Datang wirid pahala besar. Maka awak datang meramaikan solat jamaah. Masjidlah dibuat mantap oleh pengurus. AC, bau hutang. Apa jual? Bau hutang pengurus buat AC je pak. Nekat pengurus kok untuk rumahnya ndak dibuat AC dah. Berhutang baiklah, kontan baiklah. Tapi untuk masjid biar jemaah datang, jemaah semangat, jemaah tenang sampai pengurus berhutang biar jemaah ku semangat bapak dan ibu. Tu ndak jumpa ya pak. Tempat duduk ancah, ambo masuk tadi. Air jernih, kendaraan ramai, aman. Ada pernah kehilangan di siko buya? Kami ada. Kami pak pernah subuh berturut-turut hilang kendaraan. Pernah dulu solat maghrib di simpang, dulu simpang Tibon, mati lampu satu rakaat solat maghrib, hilang 2 kendaraan bapak dan ibu. 1 rakaat mati lampu, hilang 2 kendaraan. Dah aman dah masjid tepi jalan, Masjid Nurul Iman aman. Dah jua pak pai ke masjid dah. Apa jule? Apa masalahnya le? Apa masalahnya ndak pai masjid? Bu. Ibu tak pergi ke masjid, pahala ibu banyak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kau cari pahalanya cuman cari nafkah. Kalaulah cari nafkah, maka solat jamaah ditambah. Jangan sampai tak solat jamaah. Awak go pahalanya pak lubang pahala, lumbung pahala awak cieknya cari duit, cari nafkah. Kalau ibu-ibu kau lumbung pahalanya banyak, tak pun ke masjid, mereka ngurus rumah pak, masak, menyapu, ngepel, nyetrika, ngurus anak, bersihkan rumah, pahala. Maka mereka tak ke masjid pun tak masalah, sebab pahala mereka banyak kalau di rumah bapak dan ibu. Beda dengan awak laki-laki, cari duitnya apa boleh, tak ada pak. Maka ke masjid, harus ke masjid laki-laki. Kalau tak apa pahala, kalau tak apa nak ke masjid doh, buat kerja bini di rumah. Masaklah pak esok pagi, jangan pergi ke masjid lah. Menyapulah di rumah tu, nyetrika di rumah tu, urus anak, basuh apa, basuh pinggan. Jangan pergi masjid lah, rumah lah. Koreh gaji kau Ustaz? Ndak ah. Perasaan apa je nak lunak dia. Haji kau biasa-biasa aja. Pilih perasaan apa lunak kan koreh dia kan. Bu. Oi bu. Kalau suami ke masjid, isteri dikasih pahala tidak? Hei, laki awak ke masjid, istrinya dapat pahala tidak? Dapat. Betul itu. Isteri dapat pahala. Sebab baju ni dicuci isteri.
Sebab perut ini dibawa ke masjid, istri tadi yang masakin. Maka suami ke masjid, istri dibagi pahala. Bukan pahala awak, dapat bonus bapak dan ibu. Hei, ambo balik. Kalau istri yang ke masjid, suami dapat pahala tidak? Tidak, bapak dan ibu. Maka jangan bini disuruh ke masjid, awak ke masjid. Kau diingatkan di istri azan orang mas, azan bang, azan dah, azan cok. Apa nyinya apa? Kalau kau ke masjid ni, apa ni kau hanya Luqman dulu. Orang azan masjid pak. Abi ini disuruh ke masjid, nyo hanya dihantam Luqman tak 3 batang. Orang azan, Allahu Akbar, Allah. Masuknya besok awaklah sakit, awak penyumbatan, sutrum di kursi roda, berbaring, berimpus sampai masanya azan itu tetap berkumandang. Hayya 'alas shalah. Sampai ke telinga kita di kursi roda, niat hati nak ke masjid, tapi jangankan pergi ke masjid, duduk pun kita tak sanggup. Tunggu dia apa? Kalau tidak apa berubah dong, tunggulah. Besok sampai masuk tak sanggup lagi ke masjid. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Mati wak mati. Itu tidak juga mas Oji lah. Sorapa napai-pai nak bonti-bonti. Dan sedih itu pandai dia pak. Dan pak pai bonti. Wak mati sodonya. Jaya lah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Ceramah nak perlu lama-lama. Pokok sakit hati. Ada hati. Nak sakit hati. Sudah ada Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji Kasman hadir. Alhamdulillah. Semangat mau ceramah. Sekampung 20 Pak Haji. Separtai lo begini. Alhamdulillah. Dah, mari kita berdoa. Lah, jangan bayi tisu, kita sudah aja. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, rezeki murah, badan sehat, usaha lancar, niat tujuan tercapai, yang banyak rezekinya dermawan ke Masjid Nurul Iman,
rezeki tambah barokah insyaallah, amin. Yang jualan laris manis jualannya, amin. Banyak untungnya, tolong Masjid Nurul Iman, amin. AC sudah ngutang, amin. Iya kan, iya utang tadi ibu ya. Kamu nak utang tu dalam hati kamu deh. Kok utang saja jadi hidup kan banyak biaya. Mudah-mudahan jemaah istiqomah salat jemaah, amin. Anak-anak ustaz menjadi anak yang soleh, amin. Jauh dari narkoba, jauh dari homer, zina, game online, judi online, amin. Ibu-ibu semoga istiqomah berjilbab, amin. Biar hangat, biar panas. Ingat, akhirat jauh lebih panas, neraka jauh lebih hangat, lebih dahsyat. Takkan tahan oleh tulang, oleh leher kepala kita api neraka. Tutup aurat. Al-Fatihah. Diam kalian. Ustaz berdoa, diam. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Kami yang pernah berjudi, kami yang pernah berzina, kami yang pernah melakukan kemaksiatan, baik dalam sengaja atau tak sengaja, baik dalam sembunyi atau terang-terangan, dosa besar dan dosa kecil yang pernah kami lakukan di masa lalu. Kami takut ya Allah, kami takut kami mati dalam keadaan berkubang dosa. Kami takut malaikat maut tiba kami dalam keadaan hina. Ampunilah kami ya Allah. Tak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka keduanya, cintailah mereka keduanya, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kami balita. Ya Allah, jika salah seorang orang tua kami atau keduanya masih hidup ya Allah, kami mohon sehatkanlah mereka. Kami mohon ya Allah, kuatkanlah mereka beramal soleh di sisa-sisa usianya ya Allah. Berikan mereka kekuatan, berikan kami kesempatan membahagiakan mereka. Jika
jika di antara mereka sudah meninggal dunia, ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan Engkau siksa orang tua kami di kuburnya. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau azab orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka, rahmatilah mereka, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman surga. Ya Allah, kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami di dalam surga. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu melihat wajah mereka, mendengarkan cakap mereka. Kami rindu pelukan mereka ya Allah. Ya Allah, takkan terbalas jasa orang tua kami ya Allah. Ingatkan selalu hati kami untuk berdoa dan berkirim sedekah untuk mereka. Ya Allah, jauhkan negeri kami dari segala macam bencana, musibah, malapetaka. Bentengilah anak kami dari narkoba, khamar, judi dan zina. Sadarkanlah mereka ya Allah, masa depan mereka masih panjang. Ketuklah pintu hati mereka ya Allah. Merekalah harapan kami yang akan mendoakan kami setelah kami tiada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Panjangkan umur kami, murahkan rezeki kami, sehatkan badan kami, lancarkanlah usaha kami, sampaikanlah niat tujuan keinginan kami. Ya Allah, kami ingin berjumpa dengan bulan-Mu yang mulia. Sampaikanlah usia kami berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bangkitkan semangat ibadah kami. Bangkitkan semangat bapak-bapak laki-laki jemaah Masjid Nurul Iman ke masjid ya Allah. Bangkitkan semangat ibu-ibu, istiqomahkan mereka menutup aurat. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami agar mereka menjadi anak yang saleh. Mudah-mudahan ya Allah, jika ajal kami tiba, kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum.
dimaafkan? Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti di lain kesempatan jika Allah takdirkan kita berjumpa, kita tetap berpacu dalam channel Semangat Beribadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.